Doa itu bukan meminta, doa itu ibadah. Doa itu untuk menunjukkan saya itu butuh sama Allah. Makanya dalam hadis itu, orang yang tidak pernah berdoa sama Allah, itu Allah murka. Kenapa? Karena dia merasa dia itu mampu menghadapi ini semua. Maka yang diajarkan oleh ulama itu doa bukan minta. Kalau minta itu kan, saya sakit ya Allah minta sembuh. Padahal Allah juga tahu bagian dari rahmat Allah yang ngasih dia kesembuhan. Tapi doa itu, ya kata Ibnu Athaillah itu di dalam kitabnya di Hikam itu, jangan pernah doa itu menjadikan kamu memahami bahwa saya diberi itu karena doa saya. Bukan. Karena kalau kamu merasa yang diberi ini karena doa saya, maka kita ada sifat sombongnya. Iya. Bahwa apa yang kita dapatkan itu dari ada peran saya. Iya. Mustajab juga nih doa saya nih. Padahal la haula wala quwata itu menafikan semuanya kecuali Allah. Nah, oleh karena itu kata ulama, doa itu ibadah. Ketika saya meminta doa Rabbana atina fid dunya hasanah, itu saya ingin menunjukkan betapa lemahnya saya. Gitu. Saya ingin sedang menunjukkan, kata Ibnu Athaillah, li'izhari ubudiyatika, untuk menunjukkan bahwa saya ini hamba. Saya ini nggak punya apa-apa, saya ini nggak punya kemampuan apapun. Apapun yang saya bangun 1000 tahun, dengan kehebatan saya, Allah bisa hancurkan hanya dalam waktu 3 menit. Maka dalam hidup saya itu butuh Allah. Itu namanya doa. Saya ingin menunjukkan kelemahan saya sebagai hamba. Kemudian watahqiqan ini, untuk mewujudkan keallahannya Allah. Gitu. Jadi ketika anak itu datang minta uang kepada saya, ya, itu kan ada perasaan, Abdul. Ya. Hebat saya bapaknya, kau kuberi uang loh. Hidupmu tuh dari saya. Nah, ketika saya doa, itu yang diminta dalam agama. Makanya nanti nih kata Abdur tadi ada mukodimahnya, doanya nggak makbul kita nggak sabar. Ya kan? Saya udah doa kok nggak dijawab. Jangan lupa, karena doa itu ibadah, maka menunggu terwujudnya doa itu juga ibadah. Nih lihat Abdur. Jadi kalau Anda mengatakan ya Allah Rabbana atina fid dunya hasanah, berharap habis itu saldo ATM-nya jadi 4 digit. Begitu dicek 1000 4 digit sih, 1000 rupiah itu. Ini yang salah kan Abdul. Nah, kita kemudian mengatakan saya sudah berdoa, itu doa permintaan, bukan doa ibadah. Karena ketika kita tidak diberi oleh Allah, kita disuruh nunggu nih Abdul. Ketika ada rentang waktu yang panjang kemudian dikabulkan, itu juga doa plus kan. Kebahagiaan mendapatkan apa yang kita harapkan, dan kemudian kenikmatan merasakan proses yang panjang itu, agar satu hari Abdur punya kenangan. Nih, kita dalam hidupnya Abdur pernah loh berdoa, rasanya doa itu udah nggak pernah kita baca, tapi tiba-tiba Allah wujudkan 10 tahun yang akan datang. Betul. Gitu. Betul, ada. Ketika 10 tahun yang akan datang, pasti Abdur akan ngomong tuh dalam hatinya, ya Allah, betul-betul nikmat ya. Doa itu saya mintakan dulu, kau wujudkan sekarang. Itu menghargai yang namanya apa ini? Proses. Ya, agar kita itu tidak kemudian apapun mudah. Kalau apapun mudah, kita nggak ada penghargaan Abdur kepada kenikmatan doa, kenikmatan menunggu. Nah, ini namanya iman. Ini yang fondasi dasar, ini yang akan visi ke depan. Sabar itu kan aksi dan reaksi. Ketika doanya tidak terjawab, aksi kita apa? Sabar. Gitu loh. Nah, ketika sabar ini panjang, maka dia tidak cukup untuk berdiri sendiri. Dia butuh yang namanya tawakal. Kalau sudah tawakal, pasrah kepada Allah, maka sabar itu tidak akan mengenal batas. Nah, ini namanya formula hidup Abdur. Jadi Allah itu tidak akan pernah meninggalkan saya, tidak akan pernah membuat Abdur itu pada keputusasaan. Ketika kita memahami semua instrumen iman, Islam, akhlak, budaya, peradaban, akal manusia, itu dipakai di jalan yang benar. Itu instrumen untuk kita menghadapi begitu banyak pertanyaan
yang sulit kita jawab, tetapi ketika kita resapi itu dengan ketuhanan, ya, dengan kearifan, dengan keimanan, itu akan menemukan jawabannya.